Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menetapkan status tanggap darurat bencana menyusul banjir dan tanah longsor yang merendam sejumlah desa dan menewaskan satu warga. Lantas bagaimana penanganan yang dilakukan pemerintah daerah? Kita tanyakan langsung pada Bupati Halmahera Utara, Pithain Babua. Selamat siang Pak Bupati, bagaimana kabar Anda? Selamat siang, di Tuhan kabar baik. Baik, salam sehat Pak Bupati. Pak Bupati, bisa Anda jelaskan kondisi terkini banjir dan tanah longsor di Halmahera Utara, wilayah mana yang terdampak paling parah saat ini? Nah, jadi saya akan menjelaskan bahwa di Halmahera Utara ada 5 kecamatan yang terdampak banjir dengan jumlah desa 24 desa, serta rumah terdampak ada 1.216, serta warga yang terdampak sebanyak 5.617. Fasilitas umum 23 yang rusak, serta korban meninggal 1 orang. Nah, dari 5 kecamatan itu, kami kemarin bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kapolres Dandim, serta Ketua DPRD dan Wakil Bupati telah melakukan kunjungan dan peninjauan ke lokasi-lokasi bencana yang khususnya di Kecamatan Kau Barat dan Kecamatan Galela Utara. Dari hasil peninjauan kami, banyak rumah-rumah yang terendam dan sebagian warga terpaksa harus melakukan pengungsian secara mandiri di beberapa tempat yang aman, dan kemudian dilakukan pendataan oleh tim kami Kabupaten Halmahera Utara untuk segera melakukan tindak lanjut terhadap upaya memberikan bantuan sementara terhadap warga masyarakat yang terdampak. Khusus di Galela Utara dan Loloda, selain masyarakat terdampak banjir, banyak fasilitas umum yang rusak seperti jalan, jembatan, banyak jalan yang longsor, kemudian banyak jembatan juga, beberapa jembatan juga yang mengalami kerusakan, putus, sehingga praktis komunikasi dan jaringan transportasi ke arah utara itu terputus. Nah, sampai dengan hari ini, pemerintah daerah masih kesulitan untuk menjangkau salah satu kecamatan, yaitu Kecamatan Loloda Utara. Karena sebagian jalan tertimbun lumpur, kemudian dipenuhi air, dan sebagian juga mengalami longsor di beberapa tempat, sehingga tim kami yang kami turunkan sejak kemarin malam menuju ke Loloda Utara, ke lokasi dampak bencana, tidak bisa menembus daerah itu. Sehingga sampai hari ini kami hanya memerintahkan semua jajaran aparat pemerintah daerah, camat maupun kepala desa, tenaga medis kita, untuk segera melakukan upaya-upaya penanganan terhadap mereka. Dalam kaitan dengan itu, kami tadi malam sudah berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Utara. Kami meminta bantuan kepada Gubernur Maluku Utara agar pemerintah provinsi bisa memberikan bantuan langsung dari Ternate dengan menggunakan kapal yang lebih besar. Mungkin ada kapal SAR, dan kami juga telah berkoordinasi dengan Danlanal Ternate untuk bisa memberikan bantuan transportasi, logistik, bahan pangan untuk masyarakat Loloda, sehingga mereka segera tertangani. Karena sampai dengan pagi tadi, cuaca di Halmahera Utara, cuaca laut pun belum bisa mendukung, sehingga praktis hubungan kita ke Kecamatan Loloda, baik darat maupun laut, belum bisa kita lalui. Dan kami tadi bahwa kami menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Maluku Utara, di mana koordinasi kami tadi malam dengan Gubernur Maluku langsung direspon, dan pagi ini kami mendengar informasi bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan kapal SAR dari Ternate telah melakukan pemuatan logistik, dan mudah-mudahan hari ini kapal SAR dari Ternate bisa menuju ke Loloda Utara. Baik Pak Bupati, kami konfirmasi kembali ada 5.617 warga yang terdampak dan korban meninggal dunia ada 1 orang. Dan berapa jumlah warga yang sudah mengungsi serta bagaimana kondisi mereka di lokasi pengungsian, Pak? Ya, jadi sampai dengan hari ini ada sekitar 1.200 lebih warga yang sementara mengungsi, dan sebagian besar mereka masih melakukan pengungsian secara mandiri, dan tim kami sementara sudah mulai turun di lapangan melakukan
inventarisasi dan pendataan terhadap korban, dan mudah-mudahan sore hari ini untuk Kecamatan Kau Barat, Loda Utara, Galela Utara dan Galela Selatan Barat, mudah-mudahan sore ini kita akan segera melakukan distribusi tambahan bantuan terhadap mereka. Itulah yang sementara kita persiapkan. Baik, Pak Bupati, terkait dengan cuaca, tadi Anda juga sudah menyebut cuaca tidak mendukung. Bagaimana kendala terbesar di lapangan? Bagaimana? Seperti apa kendala terbesar di lapangan saat ini? Tadi Anda menyebut cuaca tidak mendukung, akses logistik juga sudah terputus. Seperti apa kendala terbesar di lapangan, Pak Bupati? Jadi kendala terbesar kita adalah masalah transportasi. Transportasi ke lokasi bencana itu sulit kita jangkau hari ini, baik lewat darat maupun lewat laut. Nah, sekarang harapan kita terbesar adalah bagaimana kita bisa menggunakan transportasi laut dengan armada yang lebih besar. Dan armada-armada yang besar itu tidak kita miliki di Kabupaten Halmahera Utara. Dan karena itu kami telah berkoordinasi dan meminta bantuan pemerintah provinsi, Gubernur Maluku Utara, dan kami juga sudah berkoordinasi dengan Danlanal Ternate untuk memberikan bantuan transportasi dalam rangka distribusi bahan pangan dari Ternate ke Loda Utara. Sedangkan dari Halmahera Utara belum bisa kita melakukan distribusi. Jalan darat praktis tertutup sama sekali. Butuh waktu yang sangat lama untuk melakukan perbaikan dan pemulihan jalan darat untuk sampai ke lokasi. Baik, Pak Bupati, untuk wilayah yang masih rawan, apakah ada potensi banjir ataupun longsor susulan yang perlu diwaspadai warga? Ya, baik. Jadi hujan yang terjadi di tanggal 6 malam itu kemarin puncaknya tanggal 7, tanggal 8 sampai dengan pagi ini kami pantau mulai berkurang, dan tetapi kami senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan senantiasa ada kewaspadaan, melakukan deteksi dini terhadap potensi-potensi bencana yang ada di sekeliling mereka. Karena apalagi daerah Loda itu daerah yang banyak berbukit dan pemukiman mereka lebih banyak ada di tepi pantai, tapi juga ada di bukit-bukit yang berdekatan. Ini kita waspadai. Itu dengan curah hujan yang begitu tinggi, berpotensi terjadi longsor di mana-mana. Baik, cuaca ekstrim yang masih harus diwaspadai, Pak Bupati, terakhir bagaimana masyarakat luas bisa membantu? Ya, baik. Jadi pemerintah daerah setelah menetapkan status tanggap darurat langsung membentuk posko penanganan pengungsi, dan hari ini banyak bantuan masyarakat yang sudah masuk ke posko penanggulangan bencana banjir di Halmahera Utara, dan dari semua bantuan itulah pada hari ini sebentar sore kita akan segera melakukan distribusi atas bantuan yang telah diberikan oleh masyarakat. Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua masyarakat di Halmahera Utara yang begitu kita sampaikan Halmahera Utara sebagai tanggap darurat bencana banjir, masyarakat secara sukarela memberikan bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang mengalami bencana banjir. Baik, kami akan terus memantau perkembangan penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Halmahera Utara. Terima kasih Pak Bupati sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Selamat bertugas kembali, Pak. Ya, banyak.